Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Al-Baqarah 183. Para pemirsa Dumai Dokumentasi dimanapun berada yang menyaksikan tayangan ini, rahimakumullah. Wabil khusus kepada shaimin dan shaimat yang sedang menjalankan ibadah puasa pada siang hari ini, saya doakan mudah-mudahan ibadah puasa kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dijadikan puasa yang kita laksanakan itu dan puasa yang sudah kita jalani menjadikan kehidupan kita lebih baik, terjaga, terpelihara dari seluruh perbuatan-perbuatan dosa yang mengundang murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pertama dan utama sekali, marilah kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, ternyata doa kita pada Ramadan tahun lalu 1441 Hijriah dikabulkan Allah, hingga kembali kita bertemu dengan Ramadan. Karena kita merasa sedih di tahun Ramadan yang lalu bahwa kita apakah bisa bertemu lagi dengan Ramadan. Ada yang menangis dan malah sampai terisak-isak di penghujung Ramadan tahun lalu karena khawatir, karena takut kalau Allah pendekkan umurnya hingga dia tidak bisa bertemu dengan Ramadan tahun akan datang. Alhamdulillah, doanya dikabul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ibadah kita yang kita jalani pada hari ini, saat ini, tahun ini mampu mengantarkan kita tetap menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mari kita berselawat, kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau adalah suri tauladan buat kita, yang beliau adalah uswah bagi kita, sehingga apa yang beliau katakan, apa yang beliau telah contohkan dalam bentuk berbuat, maupun apa yang telah beliau diamkan ketika para sahabat melakukan lalu melaporkan kepada beliau dan beliau tetap dalam keadaan diam. Mudah-mudahan kita yang mengamalkan sunnah beliau itu dalam kehidupan kita, kita mendapatkan syafaat nanti di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Pemirsa Dumai Dokumentasi dimanapun berada yang saat ini mendengarkan kajian pada kesempatan ini, semoga kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, hingga mampu menjalankan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Kali ini, di kesempatan yang singkat ini, kita akan coba melihat ayat-ayat Allah dan kita pahami secara makna. Semoga ini menjadi amalan buat kita selama menjalankan ibadah puasa Ramadan. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tadi kita baca, terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Kemudian nanti kita sambung kepada ayat 184. Sesungguhnya inilah yang menjadi dasar, menjadi dalil buat kita ketika kita melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ayat 184.
Terjemahan ayat ini, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Yaitu dalam beberapa hari yang ditentukan. Maka jika ada di antara kalian atau di antara kamu sakit atau dalam perjalanan, lalu dia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya, jika mereka tidak berpuasa, membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Ini terjemahan ayat dari surah Al-Baqarah 183 dan juga 184. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para shaimin dan shaimat rahimakumullah. Kita lihat dari ayat ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan seruan, memberikan panggilan kepada orang-orang yang Allah khususkan. Tidak mereka kepada yang muslim, tidak mereka kepada orang-orang yang Islam agamanya, atau kepada manusia. Tapi suruh Allah seru dalam ayat ini kepada orang-orang yang beriman. Maknanya apa? Kalaulah Allah katakan, wahai orang-orang yang beriman, itu menunjukkan bahwa kesempurnaan dari sisi seorang yang muslim itu sudah jelas ada pada diri orang-orang yang beriman. Namun jika Allah seru kepada orang-orang Islam, bisa jadi orang-orang yang Islam tadi baru sekedar masuk Islam, tapi justru belum sampai kepada level beriman. Tapi kalau Allah seru orang-orang yang beriman, maka sudah pasti dia seorang muslim yang benar-benar muslim. Ketika Allah seru kepada orang yang beriman, isi seruannya adalah melaksanakan ibadah Ramadan, melaksanakan puasa Ramadan. Karena puasa Ramadan adalah merupakan satu ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam ayat Allah menggunakan kata-kata kataba yang menjadi majhul, kutiba yang awalnya kataba, itu dimaknakan secara bahasa Arab tulis atau dituliskan secara makna bahasa Arabnya. Tapi makna ayat ini justru kenapa diwajibkan? Karena makna diwajibkan dalam ayat ini secara terjemahan yang tadi kita sampaikan, itu maknanya sudah ditetapkan. Sehingga ada kaitan ayat ini dengan Allah sebutkan kepada orang-orang terdahulu juga Allah wajibkan berpuasa. Artinya sekarang dan orang-orang terdahulu melakukan ibadah puasa karena puasa sudah menjadi satu ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Intinya adalah kepada orang-orang yang beriman telah ditetapkan oleh Allah, telah diwajibkan oleh Allah berpuasa. Karena puasa itu juga telah ditetapkan, telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum daripada kita. Cuman ada yang puasa tidak bulan Ramadan, ada yang puasa hanya 3 hari dan segala macam. Yang pasti puasa sudah ada pada masa lalu. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kepada orang-orang yang beriman diperintahkan puasa. Lalu puasa itu sudah juga diwajibkan kepada orang-orang sebelum kita. Tujuannya untuk apa? Nah, tujuan dari puasa ini dalam ayat oleh Allah Subhanahu wa taala katakan la'allakum tattaqun. Jadi puasa itu diperintah oleh Allah walaupun hanya di bulan Ramadan, tapi memberikan keutamaan, memberikan hikmah yang luar biasa, yakni membentuk orang-orang yang beriman tadi yang diperintahkan puasa, menjadikan diri mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa arti takwa? Sederhana adalah mentaati perintah Allah. Kalau saya maknakan itu dalam kehidupan kita sehari-hari, makna takwa itu jangankan yang wajib dia kerjakan, yang sunnah pun sungguh-sungguh. Jangan hanya perkara membayar zakat, jelas itu wajib. Hukumnya kalau tak dibayar zakat berdosa lah. Tapi bagi mereka orang yang bertakwa,
Zakat jelas dia keluarkan, tapi sedekahnya melebihi daripada kadar zakat. Salat sunnahnya lebih banyak. Salat wajib dah jelas, itu hukumnya wajib. Tapi salat sunnah lebih banyak dan lebih tekun dia melaksanakan. Maka inilah inti dan jelas menjadi ciri-ciri orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa seperti ini tentu dia dapatkan, dia peroleh dari kesuksesan melakukan ibadah puasa selama bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena puasa menahan haus dan lapar, menahan berhubungan suami istri pada siang hari, mulai dari terbit fajar hingga terbenam pada matahari. Semuanya itu dia tahan, padahal makannya halal, minumannya halal, berhubungan suami istri karena istrinya yang halal. Tapi ketika Allah perintahkan untuk menahan diri dari hal demikian, maka sanggup dia tahan demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah inti daripada ketakwaan itu sendiri yang dia peroleh ketika melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tengok lagi pemaknaan daripada 184. Puasa itu, kata Allah Subhanahu wa taala, dilakukan beberapa hari yang ditentukan. Ayyamam ma'dudat. Artinya apa? Dari hitungan hari puasa Ramadan yang selama ini kita jalani, memang kita mengikuti ketentuan pemerintah kah? Atau kita mengikuti sekelompok seperti kita di Muhammadiyah? Ada yang 29 ataupun 30. Itu ketetapan yang sudah ditentukan. Akan tetapi tentu sepanjang tahun tidak sama mungkin jumlahnya. Kalau tahun ini, tahun kemarin Ramadan bisa jadi 30. Besok belum tentu 30, bisa jadi 29. Tergantung ilmu falak atau ilmu tentang perbintangan menghitung dari jumlah berapa hari Ramadan, usia Ramadan untuk tahun ini. Para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 29 ataupun 30 bagi kita umat Islam yang awam tentang pengetahuan bagaimana mengetahui jumlah Ramadan, maka kita sarankan untuk mengikuti orang banyak atau mengikuti pemerintah. Kapan pemerintah memutuskan Ramadan itu dimulai, maka saat itulah sebaiknya kita memulai. Kapan berakhirnya Ramadan atau kapan besoknya Syawal atau lusa, kita hanya mengikuti ketentuan-ketentuan yang umum itu. Kita mengikuti orang banyak intinya agar kita betul-betul memiliki nilai kepercayaan bahwa hari ini sudah Ramadan atau mungkin besok akan terjadi 1 Syawal. Beberapa hari yang ditentukan Ramadan. Lalu bagaimana terhadap orang-orang yang tadi diwajibkan berpuasa? Orang-orang yang beriman diwajibkan berpuasa. Dengan keutamaan puasa menjadi orang yang bertakwa. Harinya sudah ditentukan 29 atau 30. Tapi dalam hari 29 atau 30, jika ada di antara mereka itu yang sakit atau kita yang sakit, harusnya kita berpuasa, tapi kita sakit. Hari pertama kita puasa, hari kedua kita puasa, tiba-tiba hari ketiga kita sakit. Datang kita ke dokter, atau kita tahu bahwa sakit kita ini adalah sakit yang biasa yang kita deritakan, sehingga kita tak mampu berpuasa. Atau kita kali pertama mendapat penyakit, kita konsultasi dengan orang medis, orang kesehatan, dokter, bidan dan segala macam. Lalu dia katakan, Bu, Bapak tak boleh puasa. Bapak harus makan obat. Kalau Bapak tidak makan obat atau menunda makan obat ini, maka dikhawatirkan kesehatan Bapak akan makin berbahaya. Maka dari itu, agama memberikan jalan keluar bagi orang yang seperti ini menurut alat ukur orang medis, bukan kita. Ya, kata orang medis, Bapak Ibu tidak bisa berpuasa karena khawatir nanti kalau terus melanjutkan puasa akan terganggu sakitnya, akan bertambah sakitnya, akan terganggu kesehatannya. Maka alangkah baiknya dia berbuka. Maka berbuka dalam keadaan seperti ini dibolehkan oleh pandangan agama. Maka dari itu, kewajibannya apa? Fa'iddatum min ayyamin ukhar dalam ayat. Maka baginya yang tadi itu, yang mungkin akan ada sembuh setelah Ramadan, atau besok lusanya dia mungkin akan sembuh ketika makan obat, menurut analisa dokter, maka kalaupun dia sehat, lanjutkan puasanya, tapi puasa yang tadi dia bukakan, wajib dia bayar pada hari yang lain setelah tanggal 1 Syawal. Kemudian yang kedua, bagaimana dalam perjalanan? Seseorang yang melakukan perjalanan jauh, bukan tujuan maksiat, karena mungkin kebutuhan dagangnya, mungkin karena kebutuhan pekerjaannya. Kalau dia naik pesawat, kalau dia naik kendaraan, naik mobil, dikhawatir nanti puasanya tidak sanggup dia lanjutkan. Akan terjadi muntah, sakit perut dan segala macam, kepala pusing. Dan sampai kepada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi kalau dia lanjutkan puasa karena dalam perjalanan. Maka dari itu baginya boleh berbuka pada hari itu. Tapi ketika sesampai dia satu tempat dan mampu berpuasa atau kembali ke tanah air
atau tempat bermukim, dia kembali bisa berpuasa, maka dia lanjutkan puasanya. Hanya beri rukhsah pada perjalanan saja. Sama dengan sakit, dia beri rukhsah ketika dia sakit saja. Tapi ketika dia sudah sehat atau kembali dari perjalanan, dia mampu berpuasa, maka dia wajib berpuasa kembali. Tapi bagaimana puasa yang dia tinggalkan tadi? Maka dia wajib membayar pada hari yang lain. Fa'iddatum min ayyamin ukhar. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan sedikit lagi. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang tadi sakit tapi dia bisa sembuh? Wajib berpuasa, mengganti pada hari yang lain. Tapi ada orang yang sakit, yang sakitnya sakit menaun, atau sakit yang tak akan mungkin ada kunjung sembuh. Apakah dalam bahasa sekarang kita kenal dengan stroke, atau penyakit asam lambung yang akut, atau penyakit-penyakit yang lain, tidak ada rasanya menurut dirinya, atau analisa dokter yang harus makan obat rutin. Mungkin berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun. Atau mungkin karena pekerjaan yang tak bisa dia lakukan selain itu. Pekerjaan ini harus tidak berpuasa. Kalau berpuasa tidak selesai. Atau kalau dia dalam keadaan berpuasa, pekerjaan ini tak bisa dia lakukan. Kalau cari pekerjaan lain, mungkin tak bisa dia dapatkan. Sedangkan butuh keluarga, pendidikan anak-anaknya, butuh menopang ekonomi buat keluarganya. Hanya satu pekerjaan, tapi pekerjaan ini harus mengorbankan puasa. Maka bagi orang seperti ini, dia tergolong daripada orang-orang yang tak mampu berpuasa. Termasuklah orang-orang lansia, orang-orang yang mungkin sudah terlalu lanjut usianya sehingga dia tidak mampu lagi berpuasa, maka tergolong dalam ayat ini disebutkan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Maka bagi mereka yang seperti ini, dia tidaklah menggantikan puasa karena tidak ada waktu baginya untuk berpuasa. Karena keadaan dirinya sendiri, apakah karena pekerja berat atau karena sakit atau karena lansia, maka baginya adalah hanya sekedar mengganti puasa itu dengan membayar fidyah, yakni memberi makan kepada seorang fakir miskin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit yang perlu kita pahami dalam hal fidyah. Fidyah itu bukanlah memberi makan kadar mereka yang kita berikan, bukan kadar orang miskin, tapi sekadar kita. Kalau kita ini standarnya satu kali makan 20.000, maka hitungnya 20.000. Karena puasa itu 2 kali makan, ada makan buka, ada makan sahur, maka 20 kali 2. Berarti 40.000 sehari. Karena kadar makan kita yang berpuasa. Ya, kadar kita yang berpuasa. Lalu kita berikanlah kadar kita itu kepada fakir miskin. Karena kita membayarkan fidyah. Jadi para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, ingat kalau kita punya orang tua, ingat kalau kita punya keluarga yang menjadi tanggungan buat kita, atau berkenan kita untuk membayarkan fidyahnya. Yang kita ukur adalah siapa yang sakit, siapa yang tak sanggup berpuasa, berapa kadar biasa makannya, maka sebanyak itulah dikali 2 untuk memberikan fidyah. Kemudian juga yang perlu kita dapatkan adalah dari makna ayat ini. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Puasa itu luar biasa. Maka bagi yang selalu melakukan perjalanan jauh, kita tahu kita tak sanggup melakukan perjalanan jauh. Selagi bisa sebelum Ramadan, lakukan perjalanan itu terlebih dahulu. Agar puasa kita tak terganggu. Walaupun kita punya rukhsah. Karena mengganti pada hal yang lain. Hanya melepaskan kewajiban. Tapi nilainya tidak sama. Makanya wa antasumu khairul lakum. Karena puasa itu luar biasa. Puasa itu lebih baik. Jika kita betul-betul mengetahui. Para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun berada. Itulah kajian kita pada kesempatan ini. Semoga makna dari ayat Al-Baqarah 183 dan juga apa yang kita sampaikan 184 ini memberikan pandangan yang luar biasa buat kita. Berakar kepada pikiran dan amalan bahwa perintah puasa itu menghasilkan nilai ketakwaan yang luar biasa buat kita. Dan juga kepada orang-orang yang tidak sanggup menjalankannya. Allah berikan solusi langsung dalam ayat ini. Kalau dia kadarnya kadar biasa, tapi tak bisa pada hari itu dia laksanakan, maka dia boleh buka, tapi bayar pada hari yang lain. Tapi bagi yang mereka tak sanggup lagi kemungkinan sepanjang masa, maka bagi dia adalah cukup membayar fidyah. Jalan keluar yang luar biasa, rukhsah yang luar biasa yang Allah berikan. Jadi setiap kewajiban yang Allah berikan, tak semuanya kewajiban itu menjadi hal yang final, tapi justru Allah telah berikan solusi, terutama ibadah puasa, kepada orang-orang yang tak sanggup menjalankan. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.